Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi hari ini mari bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah bersyukur atas segala limpahan rahmat karunia-Nya, nikmat kehidupan yang Allah telah berikan kepada kita sehingga kita ada di sini, dan mari kita menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini di subuh hari Rebo ini saya ingin membacakan nasihat ajaran dari seorang hamba Allah, seorang imam zaman, seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki agama Islam. Memperbaiki di sini maksudnya adalah bukan Islam yang dirubah atau agama Islam yang dirubah, tetapi umatnya yang telah rusak dirubah agar supaya menjadi umat Islam yang sesungguhnya seperti aslinya. Beliau berkata sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah cemas akan kutuk laknat dunia, sebab kutuk laknat itu lama-kelamaan akan lenyap sirna dengan sendirinya, bagaikan asap menipis dan hilang di udara. Mereka tidak dapat mengubah hari menjadi malam. Apa yang harus kamu takuti ialah laknat Tuhan yang turun dari langit. Laknat mana jika menimpa seseorang akan menjadikan dia binasa di alam ini. Demikian pula di alam nanti. Kamu tidak dapat membela dirimu dengan sikapmu menonjol-nonjolkan diri, sebab Allah Tuhanmu dapat melihat sampai ke dasar lubuk hatimu. Bagaimanakah kamu dapat memperdayai Tuhan? Maka luruskanlah hatimu, bersihkanlah serta sucikanlah batinmu, dan berdirilah di atasnya dengan seteguh-teguhnya,
Sebab apabila di dalam dirimu terdapat sedikit saja kegelapan, maka akan dihalaunya cahaya nurmu. Dan andaikan di suatu sudut relung dadamu ada terselip sifat angkuh, riak, cinta diri sendiri, atau kemalasan, kamu tidak dianggap sesuatu yang dapat diterima oleh Tuhan. Jangan-jangan bahwa oleh karena beberapa hal yang kamu sangka karya kebaktianmu, lalu sebenarnya kamu menipu dirimu sendiri karena beranggapan bahwa segala apa yang seharusnya kamu kerjakan telah kamu laksanakan. Sebab Tuhan menghendaki bahwa di dalam wujudmu terjadi suatu revolusi yang dahsyat dan menyeluruh sifatnya. Allah menuntut dari dirimu suatu maut. Sesudah maut, mana kamu? Akan Allah beri kehidupan yang baru. Sudahilah pertentangan-pertentangan antara satu sama lain dengan aman dan damai. Serta maafkanlah kesalahan saudaramu. Sebab sungguh jahatlah dia yang tidak bersedia diajak berdamai oleh saudaranya. Ia akan diputuskan hubungannya, sebab ia telah mencoba menanam bibit perpecahan. Tinggalkanlah keinginan untuk menuruti hawa nafsu dan bersitegang antara satu sama lain. Walaupun seandainya kamu berada di pihak yang benar, bersikaplah merendah diri seakan-akan kamu bersalah, agar supaya kamu sendiri diperlakukan dengan pengampunan. Lepaskanlah segala sesuatu yang bakal menggemukkan hawa nafsumu, sebab pada pintu di mana kamu dipersilahkan masuk tak dapat dilalui oleh orang yang gemuk oleh hawa nafsunya. Alangkah malangnya orang itu yang tidak mempercayai apa-apa yang difirmankan oleh Allah dan yang telah kusampaikan kepadamu. Sekiranya kamu mau agar Tuhan di langit ridha kepadamu, maka segeralah bersatu padu seakan-akan kamu satu sama lain seperti saudara kandung layaknya. Di antara kamu sekalian, orang yang patut dihormati hanyalah dia yang suka mengampuni kesalahan saudaranya, dan malanglah dia yang bersikeras kepala dan tidak bersedia memaafkan kesalahan orang lain, sebab ia bukan dari golongan Allah. Hendaknya kamu senantiasa takut akan laknat Allah, sebab Dia itu suci. Sangat besar gairahnya dan istimewa di dalam kekudusannya. Setiap orang yang berkelakuan buruk tidak akan dapat memperoleh kedekatannya. Begitu juga orang zalim. Setiap orang yang tidak jujur dan setiap orang yang tidak punya gairah akan nama Allah. Barang siapa yang tergila-gila oleh keduniawian
keduniaan, seperti halnya seekor anjing atau semut atau burung-burung tatkala melihat bangkai, dan mereka hanya mencari-cari kemewahan serta kesenangan di dunia. Semata-mata mereka itu tidak akan dapat memperoleh kedekatannya. Setiap orang yang tidak bersih matanya akan tetap jauh daripada Allah. Setiap orang yang hatinya tidak bersih tetap tidak akan menyadari kehadiran Allah. Barang siapa yang berada di dalam api demi untuk kemuliaan Allah akan diselamatkan dari gejolak api penderitaan. Barang siapa yang menangis karena Allah akan dibuatnya ketawa gembira. Barang siapa yang menyisihkan dari diri urusan-urusan dunia demi untuk Allah akan menemukan Allah. Dengan kesungguhan hati dan dengan penuh ketulusan serta dengan langkah yang bersemangat, jadilah kamu sahabat Allah, agar supaya Allah pun akan menjadi sahabatmu. Perlihatkanlah belas kasihan terhadap orang-orang di bawahmu atau bawahanmu, istri-istrimu dan saudara-saudaramu yang tidak berada, agar supaya kamu pun akan diterima di langit dengan perlakuan kasih sayang dari Allah. Hendaknya kamu dengan sungguh-sungguh dan benar-benar menjadi milik Allah, agar supaya Tuhanmu menjadi milikmu. Dunia ini tempat yang penuh dengan 1001 macam bala bencana, musibah dan percobaan, yang antara lain termasuk berbagai penyakit yang yang ada sekarang di dunia ini. Maka hendaknya kamu dengan segala ketulusan hati berpegang teguh pada tangan Allah, agar supaya Allah menjauhkan bala bencana itu daripadamu. Sekarang ini banyak orang terkena stroke, banyak orang kena penyakit jantung, banyak orang sekarang gila dan berbagai macam penyakit yang luar biasa, hampir tidak ada obatnya. Misalnya tumor, kanker dan lain sebagainya. Tak akan ada bencana timbul di atas permukaan bumi ini tanpa suatu perintah dari langit. Dan tidak ada bencana dibatalkan kedatangannya sebelum ada belas kasihan datang dari langit. Oleh karena itu, akan bijaksanalah apabila kamu sebaiknya berpegang kuat-kuat kepada akar pohon daripada kepada dahan dan rantingnya. Kamu tidak dilarang berobat atau menjalankan berbagai ikhtiar dan usaha. Akan tetapi apa yang terlarang ialah menggantungkan kepercayaan sepenuhnya kepada hal-hal itu. Pada akhirnya adalah kehendak Allah juga yang akan terjadi, dan bagi dia yang memiliki kekuatan untuk berpegang kepada sikap dan pendirian ini,
menduduki tawakal pada kedudukan yang sebaik-baiknya. Demikian pengajian subuh hari ini, hari Rebo. Mudah-mudahan ada faedahnya bagi kita semua. Mudah-mudahan masuk di dalam hati kita pelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.